Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kedua kalinya sudah 2 hari di sini. Ya. Besok insya Allah kembali dan menyusul akan ke Lampung. Ya. Jadi saya Zusmiwati dari Bengkulu. Ya. Saya ini kemarin punya usaha, Pak. Ya. Usaha saya itu walaupun saya perempuan. Ya. Saya jual beli gabah beras. Ya. Nah kemarin saya tidak ada saingan, ya. tapi akhirnya saya bergabung kepada saingan tersebut. Ya. Namun sekarang saingan itu menipu saya. Ya. Gabah saya store ke situ sampai sekarang belum lunas. Ya. Nah, sampai kemarin HP saya sudah diblokir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biarlah nanti mungkin beliau bilang itu akan mendapatkan juga, entah dia meningkat entah dia anjlok, itu aja. Ya. Jadi saya ikhlaskan. Nah kemudian lagi gini Pak, tadi saya sudah dengar dari semalam masalah tanah. Saya juga punya tanah itu 2 hektar. Yang 1 hektarnya itu di sebelah tanah saya, di sebelah tanah saya. Yang di tengah-tengah itu diserobot. Sampai saya laporin ke polisi. Sampai sekarang tanah itu diam. Jadi saya mohon tanah itu kembali ke saya. Sebanyak 2 hektar itu. Kemarin sudah ada datang orang untuk pembelinya. Saya memang tidak ada mau niat jual. Tapi saat tanah saya serobot itu saya ingin kembali kepada saya. Gitu. Gampang Bu, Ibu foto tanahnya gosok di alat kelamin Ibu. Jadi milik, jadi milik, jadi milik. Kalau dia keluar api pasti langsung otomatis jadi milik. Kalau dia keluar asap terus gosok sampai keluar api. Jadi milik. Bisa? Insya Allah. Ibu bisa gak gosoknya? Kalau nggak bisa, ada pakar gosok nih Pak Mail dari Lampung. Nggak ada fotonya. Ibu Lampungnya mana? Saya Bengkulu, memang sudah teleponan tuh Bapak sama Pak Mail. Rencana kami kemarin Pak Mail yang bawa saya ke sini. Oh. Tapi kebetulan saya ada tampil di TV One hari Minggu kemarin. Saya bersama rombongan BKMT di TV One itu. Jadi saya duluan berangkat. Rencana saya Pak Mail yang bawa kami ke sini. Ya udah, nanti sambil Pak Mail bawa, Pak Mail ajarin gosok di mobil. Kabul. Insya Allah terkabul. Yang keduanya Pak, ya. Saya punya anak yatim itu 5 orang, ya. Tapi masih saudara. Yatim piatu betul ada 3 orang, ya. Yatim ada 2 orang. Ya. Jadi sekarang yang satunya kuliah, yang lainnya 2 masih jejakah, ya. bujangan. Ya. Nggak kawin-kawin. Ya. Nah di rencana saya itu gimana? Beliau tuh sudah sering saya sampaikan, kata orang jangan pacaran lagi, suruh jodohkan. Dikasih jodohkan tidak mau. Jadi saya mohon bantuannya bagaimana? Kan kemarin saya dapat tamu dari Pak Mail, orang Indramayu, dia tinggal di Malaysia. Dia gosok foto putrinya, kawin minggu ini. Dan langsung kawin 1 minggu. Kawin ya, bicara kawin ya 1 minggu. Itu nah Ibu gosok. Laki-lakinya Pak? Sama. Perlaki juga gitu gosok di alat kelamin Ibu. Begitu. Oh iya. Kalau Ibu terangsang biasanya langsung kawin. Itu adik saya sama anak ayu saya sudah yatim piatu. Boleh. Adik saya itu juga karena orang tua kami sudah meninggal juga boleh. Anak yatim piatu. Boleh. Terima Praktek kasih. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Jamar dari Bekasi. Ya. Mungkin tadi dekat dengan Cibitung ya tadi. Ya. Ya. Saya ingin testimoni dulu Pak Haji. Sebelumnya. Testimoni man. Saya 1 tahun yang lalu itu bikin rumah makan Pak Haji. Di mana? Di daerah Tambun.
Daerah Bekasi. Tambun. Grand Wisata. Grand Wisata Tambun. Iya. Pada saat saya buka, kurang lebih 10 hari menjelang bulan puasa, itu sama-sama dengan istri. Kebetulan saya sendiri kerja. Nah, istri bangun usaha, dan saya pun waktu itu sudah kenal RDAY mungkin baru 1 minggu lewat YouTube. Nah, saya praktekin ilmunya yang tadinya saya belum pernah sholat tahajud, saya melakukan sholat tahajud, bangun jam 00, kemudian sholat tahajud, baca Al-Quran. Nah, istri senang sekali. Istri senang sekali. Tapi dapat 10 hari kemudian istri meninggal, Pak Haji. Istri meninggal. Iya. Saking senengnya ya. Penjualan Makanya nggak boleh seneng-seneng ya. penjualan cukup tinggi waktu itu. Ya. Setelah singkat cerita, setelah saya berkabung ya, alhamdulillah dapat 3 bulan habis Lebaran itu saya buka kembali. Nah, pada saat itu, pada saat lagi berkabung itu saya tetap menjalankan ilmu RDAY. Nah, saya kan punya anak 2, Pak Haji. Yang satu spesial, mungkin sekarang ada kondisinya dia anak Down syndrome. Nah, saya bingung sekolah seperti ini bagaimana kondisinya. Saya jalanin itu, kebetulan belakang rumah saya itu musola, setiap malam bangun jam 00 saya ke musola laksanain ilmu RDAY. Kemudian anak saya itu tiba-tiba saya beli ke terapis gitu, Pak Haji. Itu di Grand Wisata. Nah, di situ anak saya dikasih gratis, Pak Haji. Jadi masuk sekolah di situ gratis. Dan saya tanda tangan di situ untuk pendaftaran aja 95 juta. Jadi padahal saya dengan yang punya itu namanya Dr. Rudi, itu kenal dia waktu Covid. Itu pun sekali kali saja ketemu dia dengan istri saya dan anak saya kenalkan waktu itu. Dan setelah Covid di tahun kemarin tuh saya tidak pernah ketemu lagi. Kira-kira sudah 5 tahunan. Nah, saya jalanin ilmu RDAY. Nah, anak saya kenalkan besoknya itu hari Kamis, hari Jumat saya dapat WA, kemudian hari Jumat anak saya disuruh situ digratiskan sama dia. Itu saya tanda tangan 95 juta untuk pendaftaran. Dan untuk bulanannya kurang lebih 50 juta, Pak Haji. Sampai saat ini anak saya masih sekolah di situ. Itu yang saya jalankan dari ilmu RDAY. Kemudian saya dapat 6 bulan setelah istri meninggal. Karena saya punya kebutuhan juga ya, Pak Haji, saya akhirnya menikah. Nikah lagi. Yang kedua. Ya. Nah, nikah yang kedua ini, Pak Haji, Bulan mana alat kelamin yang pertama? sama-sama enak, Pak Haji. Hah? Kebetulan setelah istri meninggal, saya yang jalanin usaha itu ya. Saya kerjakan orang. Saya sampai jual mobil, pinjaman banyak, sampai saat ini saya masih punya utang banyak terkait dengan usahanya. Saya teruskan lagi waktu itu, Pak Haji. Sampai habis sampai mobil pun sekarang sudah nggak punya. Nah, setelah saya menikah, nah jadi orang tua saya taunya, padahal saya buat modal warung tuh, buat kontrak segala macam, buat gaji karyawan, karena tiap harinya nombok. Nah, jadi ibu saya itu kurang setuju, disangkanya perempuan yang saya sekarang nikahin itu habis sama dia, gitu. Ternyata sekarang alhamdulillah dengan saya melakukan sholat tahajud, kemudian mandi jam 00, ibu saya sekarang sudah menerima. Dan sekarang saya punya usaha telur asin. Untuk usaha telur asinnya saya pun nggak punya modal, Pak Haji, waktu itu. Saya bingung modal dari mana ini. Nah, saya menjalankan ilmu RDAY, kemudian saya itu tiba-tiba temen ada yang nawarin, yaudah sekarang gue biayain semua. Saya mintanya waktu itu sholat, ada yang ngasih modal di atas 10 juta. Ya mungkin sekarang saya hitung sekitar 40 juta. Nah, itu kita cuma supply telur dari dia, kemudian kita bikin telur asin. Alhamdulillah, Pak Haji, sampai saat ini kondisinya baik. Dan satu lagi, Pak Haji, kemudian tadi malam saya baru sudah lama agak berkurang tuh untuk sholat dan bangun mandi malam.
tadi malam karena seminggu lagi kan mau 1 tahun istri ya, mau 1 tahun istri, saya belum punya duit. Nah, tadi malam saya sholat, kebetulan siangnya saya ngomong sama manajer saya, Pak, saya butuh uang buat ini, ada nggak duitnya ya? Tiba-tiba saya tadi malam habis sholat tahajud, kemudian saya ngaji, dan pagi-pagi jam 5:30 saya di WA, duit udah ditransfer katanya, seperti itu Pak Haji. Jadi alhamdulillah, jadi untuk acara syukuran 1 tahun istri saya itu ada. Kemudian yang saya tanyakan Pak Haji, bisakah anak saya yang Down syndrome itu normal seperti naik kuda. anak-anak saya? Jadi orang yang sakit autis atau Power syndrome, obatnya cuma naik kuda. Jadi naik kuda. Orang yang hajatnya lemot, kalau pengen hajatnya cepat terkabul, naik kuda. Makanya orang yang naik kuda atau orang yang pelihara kuda, nggak ada orang susah, ada gak? Bapak coba lihat. Tapi kudanya yang dimuliain, bukan kuda delman. Kalau kuda delman kan dipecutin, makanya hidupnya susah. Kudanya belum makan dipecutin, tukang kudanya udah sarapan. Kata kuda, gue doain lo susah. Coba Bapak lihat kusir kuda. Rumahnya kan susah, karena dia mecutin kuda. Nah, nanti Bapak naik kuda, anaknya Bapak naik kuda. Obatnya kesini naik kuda, kapan senggang naik kuda. Sambil berdoa. Bisa? Insya Allah bisa Pak Ada Haji. lagi? Satu lagi Pak Haji, anak yang paling tua yang sekarang sedang kuliah. Nah ini kelihatannya dia masih belum menerima Pak Haji dengan ibunya yang baru, walaupun sekarang sudah kelihatan baik. Tapi kalau keluarga semuanya, ibu saya sudah nerima semuanya gitu ya. Tapi, Ambil foto putranya Bapak yang gak setuju sama istri Bapak. Bapak yang gosok di alat kelamin istri Bapak. Jadi dia suruh duduk, Bapak yang gosok. Kalau sampai muncrat, langsung dia setuju. Ada lagi? udah aja, kita aja Pak Sip, Haji. tepuk tangan dong. Ya. Ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsah dari Subang. Hapsah dari Subang. Dagang ayam di Pasar Panjang Subang. Tapi ayah jam genep teh nu ngirim kacang sakarung. Artinya apa? Artinya apa bahasa Indonesianya? Kita dagang kacang. Ibu dagang kacang di Pasar Subang. Iya. Kacang apa yang ibu jual? Kacang suuk. Kacang Kacang tanah. Ayo orang dagang ayam geuning aya nu ngirimna ganas, Iya, iya, iya. sampel. Apa artinya bahasa Indonesianya? Artinya apa bahasa Indonesianya? Apa sih dagang ayam piraku aya nu ngirim sampu, kacang suku, ganas, tales, sukun. Kondingan urang aya nu ngirim kieu double-double teh. Dagang ayam loba nu nanya. Mak, dagang ayam dagang gitu kedik. Baik keur lambon-lambon bati oleh sagantang 2 gantang coba. Ya, artinya apa tuh bahasa Indonesianya? Kadia Kak RDAY mandi tengah malam jam 12.00. Udang sarete seuri. Terus make cangcut dibalikin. Iya. Terus make kudang dibalikin. Awentas mandi, sholat, ngaji, toli udah beragat. Permisi ke si Dede. Dede kan sekolahnya SLB. Bungsu 20 tahun. Tadinya tuh bisa ngomong. Dia Mimi mangkatnya ke pulang muli baso emamnya. Mi ngadoa. Tadinya tuh bisa ngomong. Dia sok diusap tonggongnya ku urang make cangcut. Cangcut aku dibalikin dan diusap tonggongnya disirah nepi ka tonggong nepi ka handap teh. Dede nurut ya takut. Sing nurut dedenya takut. Dede teh nurut ke miminya, sing sayangnya
salaman, orang mangkat ke pasar teh salaman. Artinya apa bahasa Indonesianya, apa artinya? Artinya apa bahasa Indonesianya? Makanya celana dalam digosok ka tonggongnya si dede ka dieu ka handap di ubaran sehat-sehat cager dede sing bisa ngomong gitu tadine tuh bisa ngomong sekolahnya SLB gurune teh sayang-sayang ngusti kirimi ijazah SMP ayeuna naik SMA tapi encan lulus nggak jadi lulus mah kan diberi ijazah SMA. Artinya apa? Eta di ubaranan make cangcut. Dari si dede teh tadine lahir teh tuh bisa ngomong, sekolah TK, sekolah SD tuh bisa ngomong. Ayeuna kakarak bisa ngomong. Mimi titangga doa di memangkatan teh. Doanya apa, Dek? Bismillah. Jadi dongakan Mimi jaya dak makan ke pasar. Deden tong ikutnya lo barengit di pasar. Suri wae deden nanti. Orang dagang teh di pasar teh. Ya ayam teh beak balik jam genep. Aya nu ngirim dagangan manggu duku jadina dagang deui. Tadina kan setengah tilo dagang ayam. Ayamnya habis. Pulang jam genep, anu ngirim manggu duku dagang deui jadina teh. Anu ngirim kacang eta naon si kacang Banten nu bulet-bulet teh ya kacang Banten sok eta. Artinya apa? Ya artinya eta mandi tengah malam, udang sare, seuri. Sok cangcutnya digosokkan kanu meja di lapan supaya raris manis gitu. Iya. Pak Haji ya. Ya. Kabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ada orang nanya nggak ada yang dijawab. Karena Pak Hajinya on. Karena yang nanyanya ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Karyono dari Tangerang. Pak Haji, Karyono. Iya. Pak Haji, Ya. 3 tahun sebelumnya saya menderita sakit, Pak Haji. Nggak bisa jalan sempoyongan kayak orang stroke gitu ya. Sebelum pensiun itu Pak Haji, 2 tahun menjelang pensiun saya. Nah sampai sekarang tapi agak perubahan, cuma jalan masih belum stabil gitu Pak Haji. Mohon supaya saya sehat kembali Pak Haji seperti biasa gitu. Nah. Bapak keluhannya apa? Keluhannya ini kalau jalan goyang kayak nggak ada tenaga Pak Haji, nafsu besar tenaga kurang Pak Haji. Kontol masih ngaceng nggak? Waduh itu dari semenjak itu nggak berkutik Pak Haji. Maksudnya nggak berkutik itu nggak ngaceng? Iya kayak gitu Pak Haji. Jadi kalau dimasukin meleot? Ya begitu. Hah? Ya. Dimasukin meleot? Iya Pak Haji. Gimana meleotnya coba? Ya meleot. Harusnya nggak meleot ya Bu? Iya. Betul, Harusnya meleot Pak nggak Bu? Enggak. Harusnya enggak, iya. Ini ada relawan banyak nih. Ya. Gampang lah bos. Iya itu. Mandi jam 00. Ya, kemarin udah dari semenjak tahu dari Pak Haji ya, saya udah njalanin mandi tiap jam 00 ya. Jam 00 terus saya sholat itu kan tahajud. tobat, sholat tobat dulu, 2 rakaat tahajud,
terus hajat, sama ditutup sama witir, terus ngaji itu. Tapi ngaji masih belum bisa 12 juz Pak Haji. Gak apa-apa. Ya, baru ya 1 juzan gitu udah gitu. Mandi jam 00 wajib, nanti sembuh total kok. Itu Amin, cuman amin, obatnya Pak Haji. cuman satu, mandi jam 00. Iya. Orang yang sakit ambeien udah 7 tahun aja mandi jam 00 sembuh sakit ambeiennya. Orang yang sakit asam urat purinnya udah 12 mandi jam 00 sembuh. Mandi jam 00. Bisa gak? Insya Allah bisa Pak Haji. Paksain. Harus bisa, paksain Harus bisa. bisa, ya. Pasti bisa. Ini kan udah jalanin, udah bisa. Gitu. Udah pas jam 00 langsung mandi, terus aja. Alhamdulillah. Sekarang ada pertanyaan lagi? Ya itu aja Pak Haji. Boleh. Terus Usahain harus bisa ngaceng lagi ya. amin. Harus. Satu lagi Pak Haji. Saya kan pensiunan. Itu kesalahan dari saya. Gajinya udah digalian semua habis gitu. Tinggal sisa 500.000 Pak Haji. Itu gitu. Mohon supaya ya saya supaya bisa lebih ini lagi, tajir apa kayak raya tajir melintir kayak Pak Haji Ya gitu. tadi bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud, paksain baca Qur'annya 12 juz. Iya. Nanti kaya raya tajir melintir. Dengan Amin, kaya amin. duit banyak, nanti ngaceng lagi normal lagi. Amin amin Pak Haji. Ya. Ya. Ya, itu Nanti aja, Pak Bapak Haji. main sinetron judulnya ngaceng lagi. Belum ada tuh sinetron itu. Oke, makasih. Sip, tepuk tangan dong. Ya. Pemain sinetron. Judulnya ngaceng lagi. Ya. Nggak berani mau suruh makilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, nama Ya. saya Suyanto Yogo Sumitro dari Jakarta. Ya. Saya akan menyampaikan keluhan saya bahwa saya punya usaha yaitu profil beton, gypsum, dan pembuatan roster. Dan kebetulan sampai saya ini 2 tahun belakangan ini usaha saya drastis turun. Contohnya turunnya gimana? Omset untuk proyek nih ya, untuk proyek sama sekali tidak ada 2 tahun ini. Biasanya saya itu sekalian ada proyek, saat ini hanya penjualan aja, jadi retail lah itu Pak Haji. Jadi kadang-kadang saya mau ke toko kok tutup terus, padahal toko saya selalu jam 6 pagi sudah buka Pak Haji. Yang dijual apa? Roster. Yang dijual? Roster untuk aksesoris bangunan gitu Pak Haji. Terus profil beton, kerawangan untuk masjid-masjid itu produksi itu saya. Lesplang beton yang ukir-ukiran gitu Pak Haji. Bahan dari semen. Kenapa Bapak nggak gimmick-gimmicknya ilmu RDAY? Cebok alat kelamin, siramin di depan toko material. Bisa gak? Insya Allah baik. Nanti alat kelamin celana dalam yang nempel alat kelamin Bapak dikepretin di bagian aksesoris yang dipajangnya dikepretin. Baik Pak Haji. Yang Rame untung bersih satu hari 10 Amin. juta. Amin. Kan untung bersih 10 juta. Amin ya rabbal alamin. Kedua Pak Haji, ini saya punya penyakit ini. Apa sakitnya? Sudah puluhan tahun lah ya. Sakit Mungkin apa? Eksim, sejenis eksim itu obat apa saja sudah tidak sembuh-sembuh. Oh gampang. Minjem celana dalamnya istri yang udah nggak dipakai, yang baru dipakai nih. Iya baik, Tapi jangan dipakai lagi, udah selesai pinjem. baik. Yang nempel di lubang enak ya, digosok di eksim Bapak. Baik Pak Ustaz, ya, Pak Haji. Minta celana dalam istri. Baik. Kalau dia nggak mau, Bapak lihat di bagian baju kotor, ambil aja celana dalam istri, gosok, dikorbanin, habis digosok jangan dikasih lagi, dia pakai. Baik Pak Haji. Nah nanti sembuh, Ya. langsung sembuh, Ya, mudah-mudahan amin Pak Haji. pasti sembuh. Ya, kebetulan baru sekali ini saya diajak nih Bapak Saidi ini udah sering kesini, jadi saya mengikutin beliau.
Terima kasih Bapak Praktekin, Haji. ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya berlaku buat semuanya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama Saya Casria dari Cirebon. Cirebon. Iya. Nah saya biasa tadi usaha sembako sama sayuran. Masih jalan sih, cuman udah pada habis semua tuh Pak. Modalnya habis, barangnya habis. Terus saya cerai sama suami. Apa? Saya cerai sama suami. Cerai. Iya. Alhamdulillah. Terus anak yang dua Nanti tuh ibu Pak. kawin lagi ya. Belum. Ini bandot saya ada. Anak yang dua tuh Pak ngebenci Jadi saya. ibu cerai sama suami apa penyebabnya? Penyebabnya tuh Pak, kalau berantem tuh dia mecahin apa barang terus dianya pundung ke rumah orang tuanya sampai 1 bulan. Itu tuh sering Pak, cuman saya udah nggak mau lah sekarang sih gitu. Nah Sering. nikah udah berapa tahun bisa cerai? Ya kalau nikah sih udah lama. Cuman, Berapa? Ya ada 30 tahun sih. Berapa? 30. 30 masa Cuman cerai. saya tuh Pak, ya Hah? disabarin aja lah gitu. Sering pada sih kalau berantem ya mecahin apa gitu. Terus dianya pundung ke rumah orang tuanya sampai 1 bulan, setengah bulan gitu. Kan nanti balik lagi ke rumah ibu. Iya tapi kan saya malu udah punya mantu, punya cucu gitu. Masa dibiarkan gitu. Janganlah. Makanya Kenapa nggak ibu pakai ilmu RDI kearifan lokal? Remes alat kelamin ibu atau ambil celana dalam ibu bikin kuah untuk bikin bubur kacang ijo. Jadi celana dalamnya ibu diseduh buat bikin kopi. Begitu. Ini ilmu kearifan lokal. Jangan cerai lah. Udah 30 udah, tahun. Pak, udah cerai, udah 4 bulan jalan. Kenapa nggak rujuk lagi? Nggak mau. Kenapa? Udah capek. Oh, oke. Udah capek, ya udah capek, udah malu gitu. Jadi ya. rencana ibu mau nikah lagi sama siapa? Ya kalau rencana sih belum. Oh, iya. Cuman ini anak yang dua tuh Pak ngebenci saya. Padahal saya tuh sepakat mau pisahan sama dia tuh sepakat. Jadi sekarang pertanyaannya apa ke saya? Pertanyaan saya pengen usaha kayak tadi lagi. Pengen lancar lagi, laris lagi gitu. Lancar gimana? Ya usahanya tuh pengen lancar lagi lah, udah biar nggak punya suami juga yang bapak gitu. Janganlah, kasihan suami ibu di sana. Nunggu-nunggu, mana ini? Udah cerai udah lama, 4 bulan. 4 bulan. Iya. Ya udah. Pengen usaha lancar lagi kayak semula. Sholat, Ya, utangnya masih banyak Pak, ada sholat 7. tahajud bangun jam 00, bisa gak? Iya insya Allah. Praktekin. Kalau sembahyang tahajud sih udah. Bangun jam 00? Enggak, soalnya saya ke pasar belanja ke pasar. Oh, nggak boleh. Bangun jam 00 mandi dulu, baru nanti ibu ke pasar. Iya. Bangun jam 00, bisa gak? Iya insya Allah Pak. Iya. Pasti. Nggak mau rujuk lagi sama suami? Enggak Pak. Cuman Kenapa? Ya enggak, pokoknya enggak lah. Hayu dah, rujuk dah. Kalau saya kasih dia 10 miliar mau gak rujuk? Tapi dianya enggak mau, udah Pak. Udah ngeblokir, udah ngomong segala macam sama saya. Kalau ibu saya kasih 10 miliar, ibu mau gak rujuk? Mau. Mata duit. Dasar perempuan mata duitan. Pak, Dia punten. kasih 10 miliar sama Pak Haji, dia mau rujuk. Tapi anak yang dua tuh Pak, tadinya saya kan sepakat sama suami cerai. Tapi sampai sekarang ngebenci saya udah yang dua. Anak pertama sama Enggak anak lah, yang nanti dua. kalau ibu kaya raya tajir melintir, anak juga sayang sama ibu. Amin. Tenang aja. Ibu praktekin ilmu RDI sampai kaya raya. Amin, Ya, iya. Amin. sampai ibu bisa kebeli truk tronton. Amin. Nanti datang ke rumah mantan mertua pakai truk tronton. Ibu tubruk rumahnya. Makasih Pak. Ya, ya. Dia mau kawin lagi kau dapat 10 miliar. Habis. Ya, ayo diri. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Wurtini Iksan dari Tangerang. dari Tangerang. Ya, asli dari Alas Roban Pak Haji. Asli dari Alas Roban. Alas Roban, Iya, Batang. Batang, Iya. Pekalongan. Ya, saya baru
pertama ke sini. Ini baru pertama kali. Iya. Agak aneh kali ya. Ya sedikit begitu. Sedikit begitu. Apa yang bikin Ibu lihat anehnya tuh di mana? Ya maklum Pak Haji, saya mu'alaf. Jadi sedikit asing. Agak asing. Iya. Iya. Oh, Ibu mu'alaf. Iya. Oh iya. Udah berapa tahun masuk Islam? Ya kalau dibilang tahun, dari SMA saya udah sekolah di Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Ya, universitas pun Muhammadiyah. Oh iya. Tapi Mas waktu itu belum Islam. Lagi belajar. Oh, lagi belajar. Sekarang udah nikah belum? Alhamdulillah sudah 35 tahun. Nikah sama suami? Iya. Oh iya. Anaknya berapa? 2. Anaknya 2. Iya. Suami agamanya apa? Muslim. Muslim. Anak Ibu dua-duanya ikut Muslim atau? Muslim. Muslim. Iya. Ada gak anak Ibu yang dinamain Muslim? Oh, enggak ada Pak, kebetulan. Iya. Suami gak dinamain Muslim? Ada di sini nama Oh, iya. Muhammad Koyin, Pak. Oh iya, nggak mau diganti Muhammad Muslim? Enggak juga, udah ada namanya dari orang tuanya. Oh iya. Sekarang pertanyaannya apa Ibu? Ya. Mohon, bukan pertanyaan ya Pak Haji ya. Mohon pengen punya kontrakan di Batang Pak Haji. Berapa pintu? Ya. Berapa luas? Ya pengennya seluas-luasnya, kalau berapa luas sementara 1000 pintu mau? Amin. Ibu bisa gak ML setiap hari? Sehari 1000 kali. Belum paham saya tuh Pak Haji. Jadi gini, kalau Ibu ML sehari sekali, Ibu pasti punya kontrakan 1 pintu. Kalau Ibu ML sehari 3 kali, pasti punya kontrakan 3 pintu. Ibu mau berapa kontrakannya, berapa pintu? Mohon maaf Pak Haji, saya belum paham apa itu ML tuh iya. berhubungan suami istri. Allah. Berhubungan suami istri. Jadi Ibu telanjang bulat, Bapak telanjang bulat, lari-lari di perapatan. ML tuh artinya bahasa Inggris. Artinya apa? Making love. Making tuh artinya apa? Ya, berbuat cinta. Jadi Ibu nanti tugasnya kalau mau punya kontrakan, kalau pagi mau tidur wajib nenenin suami. Saya nggak ngerti nenenin Pak Haji, nyusuin suami. Saya nggak ngerti Pak Haji nyusuin, pelotrotin. Nah Ibu nyusuin 99 kiri 99 kanan. Itu wajib. Mau tidur sama bangun tidur. Nanti Ibu ngucap di ubun-ubun. Pasti saya punya kontrakan. Pasti saya punya kontrakan. Kalau jumlah pintunya tergantung ML-nya, ketok pintu. Kalau Ibu ngetoknya 6 kali, ya udah 6 pintu. Saya nggak nyambung Pak Haji ketok, ya Ibu praktek di sini di perapatan. Ada lagi? Mohon doanya untuk anak-anak. Nggak mungkin gue doain. Saudara Agar- bukan, teman bukan, om bukan. Jadi Ibu nanti berdoa langsung sama Allah. Anak saya apa bebas. Jadi polisi, jadi kapolri, jadi presiden gitu, bebas. Ya, Ibu yang berdoa ke Allah. ya. Nanti anak yatim ngaminin. Oke. Kalau saya nggak mungkin doain Ibu. Kok nggak mungkin Pak Haji? Kan bukan saudara, bukan teman. Baru kenal. Jadi Ibu doanya ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Ada lagi? Semoga saya bisa, Enggak semoga, pasti. Pasti. saya bisa naik haji. Iya. Kenapa nggak dinaikin sama Pak Haji aja? Kan katanya Suami bukti. yang berangkat, Ibu dinaikin sama suami. Kan bukti kita Muslim bisa sampai Mekah Pak Haji. Iya, boleh. Anak-anak kan besok berangkat umroh juga. Amin. 160. Amin. Ada lagi? Ya, sementara itu dulu. Sip, tepuk tangan dong. Mu'alaf Terima kasih. dari Batang. Yuk, yang mau nanya lagi? Ayo, kasih. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak, saya kan baru datang ke sini. Biar Dari mana? dari Tangerang. Tangerang. Kesini sama siapa? Sama suami diajak. Diajak suami. Iya. Ke sini mau Mau nenen? enggak. Mau apa? Saya kan usaha studio kecantikan. Usaha Studio kecantikan. studio. Ya. Studio sama salon beda ya? Beda. Studio kecantikan. Ya, Di mana studio kecantikannya? di Tangerang. Di Tangerang. Ya. Alamatnya di mana? Di Taman Buah Kutabumi. Kutabumi 2. Ya. Kan tadinya usahanya lancar, rame gitu ya. Beberapa bulan ini emang lagi sepi gitu Pak. Terus jadinya sering ribut gitu sama suami. Sering ribut sama Iya. suami. Terus Apa penyebabnya ribut sama suami? ya itu sepi gitu kan. Terus kayak mobil jadi digadein kayak gitu Pak. Yang Jadi, gadein siapa? suami. Itu namanya suami kreatif. Bersyukur punya suami kreatif. Iya. Terus jadi semenjak itu jadi kayak banyak hutang juga Pak. Apa? Banyak hutang. Banyak utang. Yang utang siapa? Berdua sih sama suami. Wow, suami istri kreatif. Jadi biar pengen cepet lunas, usaha pengen lancar lagi gitu. Berani Pak. gak ibu ML tiap hari sama suami? Berani. Kapan mau mulai ML? Malam ini atau kapan? Besok bisa. Besok ya. Jadi suami istri, laki perempuan yang hobinya ML itu kekayaannya nggak bisa dihitung, nambah terus, kaya lagi. Jadi ML tiap hari. Nggak percaya? Lihat raja-raja. Raja-raja hobinya apa? ML. Iya. Perempuannya banyak banget, ya kan? Nah, kamu satu aja sama satu lubang dulu ya. Tapi suami saya jauh umurnya Pak sama saya. Jauhnya? Beda 25 tahun. Kamu umur berapa sekarang? Aku masih 26. 26. Iya. Suami? Suami udah 50-an. 50. Masih ngaceng nggak? Masih. Ya udah tiap hari. Masih sehat, nggak penyakitan nggak. Oh Masih iya. sehat. Masih ngaceng, masih oke. Masih oke. Keras banget. Ya. Enak. Enak. Ya udah tiap hari. Ya. ML bisa gak tiap hari? Bisa. Bisa kan? Sambil ML ngucapin kaya raya tajir melintir, kaya raya tajir melintir, punya ruko, punya mobil, begitu. Ya. Mobilnya Mercy, apa sebut aja. Iya. Sambil ML. Iya. Kalau bisa teriak. Nanti kan tetangga denger, ada apa bu, ada apa bu. Oh, tangga kalau anak yang denger. Apa? Takut anak yang denger. Anak yang denger. Takut. Anak takut denger. Iya. Oh iya, jadi gimana dong? Keluar. Oh iya. ML tiap hari. Iya. Orang yang ML tiap hari saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Orang yang ML setiap hari saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Coba praktekin. Bisa? Bisa boleh. Tiap hari ya. Iya. Kamu absen ya pakai kapur ya. 1, 2, 3. Oke? Oke Pak. Nanti kamu testimoni di sini ya. Iya. Buktiin laporan sama saya. Iya. Kalau nggak bisa video call ya laporan. Sip, tepuk Ya, tangan makasih dong. Pak. Assalamualaikum. ML setiap hari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ayi Indra dari Serang. Ya. Alhamdulillah 3 tahun yang lalu status saya duda Ya. dan sudah nikah lagi. Ya. Dari yang kedua ini dikaruniai 1 orang putri. Ya. Ya. Yang menjadi keluhan saya, pertanyaannya, ini mantan istri saya ini
sering mengganggu rumah tangga saya Pak Haji. Mantan istri gangguin mantan suami. Iya Pak Haji. Karena dia masih cinta, makanya godain kamu. Tapi saya udah nggak mau Pak Haji. Kamu udah nggak mau? Iya. Kalau kamu saya kasih 10 miliar, mau gak? Nggak mau Pak Haji. Kalau saya kasih 20 miliar? Nggak mau Pak Haji. Kalau saya kasih 100 miliar? Nggak mau. Beda sama ibu yang tadi. Nah, itu pertanyaannya gimana Pak Haji caranya supaya nggak mengganggu lagi itu? Ya disantet. Gosok fotonya. Fotonya mantan digosok di alat kelamin kamu. Udah nggak punya Pak Haji. Hah? Fotonya cari udah dong punya. di Facebook, cari. Ya. Nggak ganggu gue lagi. Nggak ganggu gue lagi. Nanti dia nggak akan ganggu. Oke Pak Haji. Tapi kalau lo gosok alat kelamin lo ngaceng, dia ganggu. Patokannya di situ. Ngaceng nggak punya lo. Kalau nggak ngaceng nggak ganggu. Ngaceng Pak Haji. Kalau ngaceng ganggu dia. Oh enggak. Ada lagi? Oke. Udah cukup Pak Haji itu aja. Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ayo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Sarbini dari Jakarta. Ya. Cuman mau tanya, karena saya baru pertama kali ke sini. Ya. Saya kurang lebih 3 bulan yang lalu sudah ikutin di YouTube masalah di sini. Hari ini saya penasaran, mumpung betulan libur, jadi ke sini. Ada 2 pertanyaan Pak Haji. Ya. Yang pertama, bagaimana supaya cepat bayar utang? Tadi Pak bangun jam 00, senyum mandi pagi tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Ya. Kita kan kalau disuruh baca Quran 12 juz belum bisa, tapi hajat maksa harus lunas minggu ini. Ya lu gue paksa juga mesti 12 juz. Jadi maksain bos, baca Quran maksa. Jadi harus 12 juz Pak gitu. Iya maksa, walaupun belum nggak apa-apa. 2 juz, 3 juz, tapi maksa. Iya. Terus apa lagi? Yang kedua, saya kan cerita sama istri, tapi istri masih belum percaya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya juga sama istri saya nggak percaya istri saya. Ya. Jadi saya jalani ilmu RDA ini sendiri Pak. Oh iya. Tapi sekarang setelah saya kaya raya tajam melintir, istri saya nggak akan tidur sebelum ngemot ontol saya. Dia nungguin nih sekarang di rumah nih. Papa belum pulang, tar dulu. Ondolnya lagi ngaceng di luar. Udah gitu aja Pak Haji. Terima kasih. Jadi lo buktiin dulu kaya raya dulu pakai Hammer. Iya. Kan gue sekarang udah pakai Hammer. Robicon, kadang gue pakai Alphard. Buktiin dulu pakai Jeep Mercy. Buktiin dulu pakai Land Cruiser gitu, bos. Mandinya harus pakai daun Pandan. 9 lembar. 9 lembar ya. Wajib. Setiap mandi itu ya. Mandi, habis mandi pandannya taruh di kulkas. Biar nggak layu. Nanti kalau mau mandi ambil lagi di kulkas, taruh lagi jadi hanya awet. dicemplungkan saja aja. Hah? Ke air, cemplungin saja ke air gitu ya. Pandannya. Iya. Direndam. Iya. Jadi Bapak meraktekin ilmu RDA sendiri aja, kalau istrinya belum sefrekuensi. Ya. Jangan dipaksa, biarin. Nanti kalau Bapak kaya raya Pak, ini anak saya kan nggak percaya Pak. Ini anak saya kan masih muda, dokter muda baru lulus. Iya. Sekarang dia lah praktek di rumah sakit dua-duanya. Ini dia baru percaya tadi barusan. Papa, ada orang nih mau nganterin ruko. Hah? Aku juga bingung, di mana-mana kan ruko beli. Ditanya sama aku, ini buat papa aku? Iya buat papa aku. Buat papanya, Vira. Minta foto PKTP-nya untuk dibalik nama. Bisa begitu ya Pak? Bisa. Nah, dia sekarang udah mulai meraktek ini. Ini udah mulai meraktekin anak saya nih hari ini. Coba Bapak praktekin. Buktiin dulu bos. Karena ilmu kan mesti dibuktiin. Kalau nggak ada yang percaya. Namanya juga ilmunya nyeleneh. Tapi kan hasilnya luar biasa bos. Terus yang ada lagi yang 18 itu saya belum punya Pak. Sholat tobat 18 sifat. Ya, nih. Sebelum punya catatannya. Kertasnya belum ada? Belum. Ya nanti dikasih. Entah, ya. Ya.
Nanti dikasih. Bapak paksain sholat taubat. Tamu saya udah ada 13 orang yang terkabul. Sampai hari ini udah 13 orang. Meraktekin sholat taubat. Nah Bapak kalau bisa yang ke-14. Amin, amin. Bisa? Ya, insya Allah. Cair 10 miliar. Amin, amin. Nanti dapat dari saya bonus 1 miliar. Amin. Bisa? Bisa, insya Allah. Ya, insya Allah. praktekin. 18 berarti 18 Sholat taubat. tobat. 18 kali salam. Sehari Jadi kalau semalam. 18 berapa rakaat? 36. 36. Itu untuk pagi apa siang malam? Sehari semalam Dari pokoknya? habis sholat subuh sampai mau tidur. Oh ya, ya. Jadi dari 18 yang mana yang dominan? Oh saya dominan 5 Pak Haji. Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Berarti kali 10. 10 kali 5, 50. 50 tambah 18. 68. Penulis buku Magnet Rezeki. Siapa namanya? Nasrullah. Dia tiap hari sholat tobat 57 kali sholat tobat. 57 kali salam sholat tobat. Utangnya 21 miliar lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Dan dia sekarang orang terkaya di Indonesia. Kaya raya tajam melintir. Namanya Nasrullah. Penulis buku apa? Magnet Rezeki. Halo praktekin deh. Insya Allah Pak Haji. Bisa? Ya. Sip. Terima Yuk. kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Bebas. Ayo. Yang depan gak nanya? Ya, pakai mic. Pakai mic. Iya, mohon itu Pak Haji pencerahannya barusan yang sholat tobat kan 18 rakaat 18 kali salam ya Pak Haji ya. Terus itu yang maksudnya yang 5 tadi apa Pak Haji yang tambah 10? Jadi gini Bu, 10. Bapak, dari 18 sholat tobat, ibu yang dominan apa dalam keseharian di rumah? Oh saya dominannya suka gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh. Atau saya suka jengkelan, saya suka mikir, saya suka komen kalau lihat di HP, WhatsApp grup. Saya punya grup SD, SMP, SMA suka komen. Oh saya suka cemburuan sama ayam saya. Kenapa ayam saya tiap hari kawin, suami saya nggak mau. Ada. Berarti kali 10 sholat tobat 1. Anggap aja jengkelan, mikir, komen, cemburu. Nah, jadi 4. Jadi ditambah 10 lagi. Tambah 10 lagi. Oh gitu. Terus baik. Ini tadi lagi Pak Haji yang kan katanya lebih baiknya kan antara sholat maghrib dengan sholat isya. Orang yang sholat tobat dari maghrib sampai isya, dosanya dihapusin selama 80 tahun. Jadi ibu umurnya misalkan 60 tahun. Meninggal. Kan janjinya Allah kan 80 tahun. Jadi ibu pasti masuk surga. Jadi nggak akan masuk neraka. Jadi dikubur nggak ada siksa kubur. Kok nggak ada siksa kubur Ji? Karena di dunia udah disiksa sama suami. Suami saya baik banget Pak Haji. Iya, tapi dia nggak pernah beliin emas sampai 500 gram. Nanti beliin ya. Iya, jadi dibeliin emas, dipilok warna emas. Oke? Baik Pak Haji, makasih. Yuk. Ayo. Bapak. Sip. Sampai ketemu lagi besok malam. Saya maunya Bapak dan Ibu yang tinggal di RDAY ini kan, Pak Haji saya nginep di sini boleh gak? Ya boleh Mas. Coba Ibu praktekin dulu ilmu RDAY yang sholat tobat 18 kali. Ini jangan di sini ngobrol, ini ngobrol. Bapak dari mana? Ibu dari mana? Bapak disuruh gak sama Pak Haji begini? Malah ngobrol. Janganlah. Sholat tobat di masjid 18 kali sholat tobat. Saya maunya Bapak dan Ibu sedikit aja sebelum sampai di rumah ada yang hajatnya terkabul. Emang kalau Bapak dan Ibu waktunya senggang bisa naik kuda, paksain naik kuda. Kalau memang nggak ada waktunya, paksain sholat tobat. Kalau nggak ada waktunya,
Alhamdulillah 999 kali plus baca hajat sehari 27 kali. Jadi mana yang bisa dikerjain. Jangan ngobrol, ini ngobrol. Ibu dari mana? Ibu sama Pak Haji disuruh begini gak? Kayak gitu jangan dibahas lah. Kan nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda. Terkabul juga beda dong. Bisa aja hari ini kita cair 200 juta, Bapak dan Ibu cairnya 500 juta. Oke? Sampai ketemu lagi besok malam. Yang mau privat nanti kita di bawah, nanti diajarin. Saya mau Bapak dan Ibu seperti yang kemarin diajarin bisa cair 10 miliar dalam waktu cuma 2 hari. Kenapa sih Pak Haji? Karena kalau privat diajarinya detail. Sampai perintil-perintil. Kalau di sini kok Pak Haji nggak ngajarin? Ya nanti yang lain nggak kebagian nanya. Makanya enakan privat. Kalau privat kita kelompok atau kalau yang 10 juta sendiri pribadi nih kayak tadi Pak Mail lihat tuh. Tuh enak begitu. Paksain. Sampai ketemu lagi besok malam. Terkabul. Terkabul.